Hai teman-teman, kami adalah peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021, golongan 3, angkatan 8, kelompok 2, yang beranggotakan Fiksri Stempema, Intan Tiara Pitatau, Dwi Ria Kristinawati, Dwi Kristanto, Farida Widyastuti. Sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki nilai-nilai karakter dari aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, yang merupakan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan aneka? Yuk kita simak penjelasan berikut. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, juga mempertanggungjawabkan kinerjanya tersebut. Contohnya, sebagai seorang guru, kita harus menjadi guru yang akuntabel, bertanggung jawab dalam mengajar. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kita harus senantiasa taat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas. Sebagai seorang guru, kita harus menanamkan nilai rasa cinta tanah air, salah satunya dengan bangga menggunakan produk dalam negeri dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang mengatur baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik ASN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 4 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, untuk menjalankan etika publik tersebut perlu adanya pedoman yang mengatur atau dikenal dengan istilah kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam ketentuan yang tertulis. Kode etik seorang ASN diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Pasal 5 Tahun 2014. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Sebelum membahas anti korupsi, terlebih dulu kita ketahui pengertian dari korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak-pihak lain, terutama uang negara.
Korupsi tidak hanya terkait penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta dan pejabat-pejabat ranah publik, baik polisi, pegawai negeri, maupun orang-orang dekat mereka. Anti korupsi pada dasarnya dimaksudkan agar segala kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Prinsip akuntabilitas sebagai prinsip pemecahan tindak korupsi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundangan maupun dalam bentuk kemitraan dan dukungan masyarakat. Keberadaan undang-undang maupun peraturan secara otomatis mengharuskan adanya akuntabilitas, prinsip akuntabilitas. Contoh sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, dengan menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.